Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Garda Mualaf Indonesia. Alhamdulillah malam hari ini saya kedatangan tamu yang kedua kali. Yesus. Assalamualaikum, C. Christine. Waalaikumsalam, Kak Dondi. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Seperti yang kita ketahui ya, ini mantan pendeta GPI ini. Masya Allah, sekarang sudah muslim ya. Sehat ya, Ci ya? Kabarnya gimana? Ya, banyak kaget-kagetnya. Oh, banyak kaget. Gara-gara masuk channel Donditan. Betul. Jadi banyak kagetnya. Kenapa tuh bisa kaget gitu? Saya nggak nyangka ya, viewsnya banyak, terus juga komentarnya banyak. Sekalipun itu bukan jadi salah satu tujuan saya kemarin waktu itu kan. Cuma mau konsul, tapi kayaknya gimana ya, kayak antara terjebak dan tidak gitu. Terjebak. Tapi terjebak yang bagus sih kalau. Iya. Awalnya mau konsul. Jadi podcast. Sekarang jadi banyak yang WA. Iya, banyak yang WA sih kok, beneran. Siapa yang WA? Yang WA itu banyak kan yang banyak yang senang ya, dan nggak menyangka gitu bahwa ada yang ngajak ketemuan juga gitu kan. Ada yang ngajak umroh juga. Ada yang sempat bilang ke kantor travel bareng. Oh gitu. Iya. Terus. Tapi juga ada beberapa, terutama dari teman-teman komunitas nonis ya yang lama itu yang apa ya, sedih sih kok. Sedih. Gitu ya. Ada yang marah-marah nggak? Marah-marah sih enggak. Cuman ya mengutarakan kekecewaannya sih gitu kan. Oke, dianggapnya meninggalkan Kristus. Iya, gitu, meninggalkan iman. Padahal sih kan ikut Kristus. Mau ikut Kristus ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi banyak yang menghubungi setelah konten itu ya? Iya, dan banyak yang forward lah kok gitu, cuplikan-cuplikan. Banyak yang share? Banyak yang share gitu. Terus nyampe ke Mama gak itu share-nya? Kayaknya belum sih. Oh berarti kalau gitu view-nya kurang banyak berarti. Makanya kita podcast lagi, karena juga banyak yang request part 2 dong gitu. Kayaknya kemarin tuh banyak yang penasaran, karena kan yang konten kemarin itu kan konten yang edisi sensor. Iya sih kok. Itu apa ya, kalau istilah orang Inggris itu brutal honest ya kok. Oh brutal honest. Gitu. Tapi gini ya, kan kita juga harus memperhatikan juga mempertimbangkan lah ya. Jangan sampai kita ngonten tujuannya dakwah malah membuat jadi permusuhan atau apa gitu kan. Ya kita santai-santai aja, soft-soft aja. Kita nggak perlu bagaimana lah gitu ya. Yang penting kita masih tetap sama-sama menghormati gitu ya. Betul. Dari pihak gereja gitu ada menghubungi nggak? Jadi kamu jawab. Kalau kamu jawab nggak apa-apa. Ya ada. Cuman saya menjelaskannya bahwa saya pun juga tidak pernah menyangka gitu bahwa suatu saat saya menjadi seorang mualafah ya, gitu. Itu mendapatkan hidayah itu menurut saya itu suatu hal yang privilege dan bukannya hal yang dibuat-buat. Dan kalau saya ada sampai sekarang seperti ini, itu adalah journey kehidupan saya sih, gitu. Itu namanya menjemput hidayah ya. Menjemput hidayah. Iya. Apalagi kemarin kan waktu cerita pertama kan, kalau Ci Christine kan malah mengucapkan sebuah kata yang nggak pernah tahu artinya apa. Betul. Ya, dari kata hayakallah itu ya. Betul. Ternyata gara-gara konten itu pertama, banyak penonton searching di Google apa artinya hayakallah gitu. Oh iya. Banyak yang cari, ternyata Masya Allah artinya sangat baik. Ya. Alhamdulillah. Itu adalah, ada yang bilang bahwa itu adalah sebenarnya doa yang biasa diucapkan untuk orang lain. Supaya orang itu panjang umur, langgeng dan segala macam. Masya Allah ya, itu juga saya sendiri juga baru dengar ada orang menuju ke Islamnya tuh pakai kata hayakallah, itu juga baru dengar kemarin. Nah itu ternyata dialami oleh Ci Christine dan Ci Christine sudah mengalami lah ya istilahnya perjalanannya ketika masuk Islam, terus kemudian bagaimana memulai Islamnya gitu ya. Iya. Gimana, berat nggak? Itu ketawa, ditanya berat gak?
Oke, jadi setelah saya mempelajari yang hayakallah, menerima kata-kata itu, ternyata ini menurut pendapat pribadi saya ya, bahwa itu adalah salah satu perjalanan siklus manusia gitu. Bahwa yang melanggengkan rezekinya kita juga adalah Allah. Tapi nggak selalu bahwa kita itu menerima something yang enak-enak menurut manusia gitu. Karena Allah juga kan berkata bahwa dialah yang memperbaiki hidup kita gitu. Ketika hidup kita diperbaiki nggak mudah ya toh gitu loh. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dirubah dan digantikan dengan kebiasaan yang baik. Gitu. Lalu juga dibuat lebih mendekat. Biasanya kalau manusia untuk mendekat kepada Allah itu kan tunggu kejedot dulu ya. Ya, tunggu kejedot dulu. Biasanya tuh pas udah kejedot nyari-nyari deh. Tunggu blackout dulu ya. Iya, itu dia. Kenapa dia ketawa dengan blackout ya? Berarti pernah blackout ya? Pernah blackout gitu. Mati lampu kok. Oh, mati lampu. Iya. Blackout mati lampu. Gue mau iya aja dah daripada benjol. Terus? Dan abis itu juga Allah yang membuat hati kita senang gitu. Jadi awalnya waktu masuk ke mendalami tentang Islam ini, as if gitu ya, kok sepertinya ada yang namanya ujian, ada yang namanya cobaan gitu. Kok nggak semudah seperti kita nyebutin syahadat ya kok ya? Nggak semulus-mulus gitu. Nggak semulus-mulus gitu banget gitu loh. Nah, kata-kata ketika saya menghadapi ujian dan cobaan yang di dalam kehidupan itu, janji yang saya pegang waktu saya mendengar hayakallah itu, saya menganggap bahwa itu adalah kata-kata yang sifatnya divine word yang membuat saya kembali kepada fitrah saya. Jadi itu yang saya pegang gitu, biarpun nggak mudah. Keren ya, udah bisa bilang kembali kepada fitrah saya, itu keren banget loh. Ya benar, karena nggak semua muslim juga paham kadang-kadang. Ngakunya muslim tapi nggak tahu fitrahnya muslim itu apa gitu. Kadang-kadang ya, nggak semuanya. Tapi alhamdulillah si Christine ini kemarin juga ya walaupun dengan takut. Iya. Tapi sekarang udah ngadepin kan? Betul. Semua orang pasti ada takutnya sih. Iya. Semua orang pasti ada takutnya. Tapi ketika orang takut itu berani menghadapi, dia jadi pemberani. Iya. Gitu. Boleh saya cerita sedikit nih, kebetulan di podcast. Harus banyak yang harus banyak ya. Jadi akhirnya video itu viral dan sampai kepada sahabat saya dulu gitu. Kami berdua tangis-tangisan karena karena merasa berarti kan tidak satu server nih gitu. Oh, temennya ini bukan Islam. Iya, nonis. Tidak lagi satu server gitu. Tidak bisa melakukan kegiatan yang dulu kita lakukan gitu. Tapi kita memikirkan di satu titik bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan persahabatan ini gitu. Maksudnya saya secara personal tidak pernah menyinggung dia, tidak pernah berbuat jahat. Begitu juga sebaliknya gitu. Akhirnya kita memutuskan ya udah, kenapa persahabatan ini harus diputus kalau misalkan tidak ada satu hal yang mencelakakan keduanya gitu loh. Kan gini ya, orang beda keyakinan kan gak harus putus sahabat. Betul. Iya kan? Iya. Justru ini sedikit. 2 Korintus 6:14. Oh, ini ngomongin ayat lagi nih jadi ini. 2 Korintus 6:14. Itu kan jangan kamu merupakan pasangan daripada orang yang tidak percaya. Iya. Tapi tafsir daripada ayat itu, yang tafsir full life kalau nggak salah. Tahu kan full life ya? Iya. Bahwa orang Kristen itu tidak boleh berteman karib. Tidak boleh bermitra usaha. Bahkan golongan rahasia. Bahkan kencan. Bahkan menikah dengan orang tidak percaya. Berarti kalau menurut tafsir itu orang Kristen sebenarnya tidak boleh berteman dengan orang selain Kristen. Baru tahu kan? Iya, baru tahu saya. Pendetanya dulu kemana aja pendetanya? Itu pasti nggak pernah diomongin di gereja. Nah itu ada tafsir begitu. Jadi maksudnya teman yang Kristen itu harus kasih paham bahwa kalau di Islam kita boleh berteman dengan siapa saja. Bermuamalah dengan siapa saja boleh. Nggak ada larangannya. Tapi yang penting kita tetap menjaga akidah kita. Betul. Tuh. Itu sampai tangis-tangisan berarti kayak orang perpisahan gitu.
Sedih sih, sedih. sedih karena kan kita benar-benar close friend ya kok. Cuman akhirnya kita sampai pada kesimpulan untuk saling menghormati dan menghargai perjalanan spiritual kita gitu masing-masing gitu. Sambil saling mendoakan yang terbaik aja sih. Gitu. Tapi kan masih tetap berteman kan? Masih dong kok. Masih. Iya. Ya alhamdulillah, kan kita kan justru berteman dengan orang yang bukan Islam kan malah diharapkan kita juga bisa membawa rahmatan lil alamin buat mereka. Bukan menginjili ya, bukan menginjili loh. Membawa akhlak Islam kepada setiap orang kan itu sama juga kita menyebarkan rahmatan lil alamin pada setiap manusia yang lain. Terus klien gimana klien? Berat banget tadi jawabnya. Ini aku apa ya? Mereka punya satu hak masing-masing sih ya untuk menentukan kepada siapa mereka bekerja sama gitu ya. Nah kebetulan aja mungkin dari pihak aku nih kok ada yang belum bisa menerima gitu. Saya nggak menyalahkan sih. Jadi itu adalah pilihan dan hak mereka gitu loh. Cuman setelah saya belajar di Islam tuh kok ya, di surat Al-Insyirah. Widih, mantap. Coba bacain. Aku belum bisa bahasa Arab. Ya ini ya intinya bahasa Indonesia gini, setelah kamu melakukan sesuatu, lakukanlah lagi pekerjaan sesuatu dengan kualitas yang sama baiknya gitu. Itu di ayat yang sesudah Inaka usri yusro. Gitu. Terus? Ya, jadi di situ saya juga belajar gitu bahwa jadi seorang mualafah itu atau semua orang muslim tuh nggak boleh yang namanya nggak ada kata malas ya kok gitu. Karena itu diperintahkan sama Allah bahwa kita tuh harus produktif dan bermanfaat gitu buat banyak orang. Tuh jadi kan sekarang ini apa namanya manual booknya udah ngomong kayak gitu ya. Artinya ya udah saya harus seperti itu. Terus jelas loh ya. Iya. Di manual book jelas ya. Jelas. Gak boleh males ya. Gak boleh. Kalau ada yang masih males gimana? Gak perlu bertobat ya kok. Sama ini kok saya juga belajar tentang dulu saya bangga banget kalau misalkan saya bisa melakukan multitasking gitu ya. Ternyata di Quran juga tuh kok. Ada. Ya saya dulu kalau kerja tuh bisa dari pagi sampai malam gitu. Ternyata di Quran kan dibilang kalau siang itu buat bekerja, kalau malam itu buat beristirahat gitu. Bener. Jadinya buat kemungkinan nih orang-orang yang lagi dengerin ya. Kalau kita melakukan apa yang Quran itu bilang berarti sehat. Juga nggak ada yang terlalu overthinking, terus akhirnya insom gitu loh. Karena ya memang sudah diatur gitu. Gue malah belum bisa 100% tuh ngikutin itu. Apanya? Itu ayat itu tadi. Buat istirahat, malam buat siang buat kerja, malam buat istirahat. Karena kadang-kadang gimana ya? Ya memang tuntutan kita sendiri yang harus ngatur ya. Nah, bagaimana kita ngaturnya itu yang gue belum masih gimana gitu lah. Saya pernah dengar satu YouTuber ya kok ya. Jadi dia itu ngatur kehidupannya. Kalau yang dulu saya itu berpikiran hari itu dimulai ketika pagi hari kan. Ternyata sebenarnya adalah sesudah maghrib ya kok. Jadi kita review apa-apa yang kita kerjakan buat besoknya. Dan begitu pagi sesudah tahajud itu paling the best kok. Iya. Itu adalah waktu kita jadi ngomongnya ngelantur gak apa-apa ya? Gak apa-apa. That's the best. Begitu abis tahajud terus kita udah selesai sholat subuh terus kita refresh mandi gitu ya. Itu merupakan productive working hour untuk kita bisa deep work tanpa terganggu dengan layar ya, monitor gitu. Di situ seringkali banyak banget ide-ide yang bermunculan yang sifatnya itu kreativiti itu keluar gitu loh. Karena pagi pas kita tahajud dan kita subuh itu benar-benar hati kita dengan tubuh yang fresh, hati kita terbuka untuk mendengar apa yang tadi Koko bilang tuh
Kolbu, ya. Sesuatu yang diberikan sama Allah kepada kolbu kita itu kita jadi lebih jelas mendengarnya. Apa aja kan kita bisa tanya sama Allah ya kok. Termasuk di dalam pekerjaan kita apa yang kita harus buat gitu. Kreativitas apa atau dobrakan apa di dalam usaha. Sering kali dikasih tahu lewat itu gitu. Iya kok. Ini bentar lagi jadi ustazah ini. Ini bentar-bentar udah bisa ceramah ini. Biasa khotbah, sekarang insya Allah ceramah ya. Gitu ya kan. Keren. Nah cerita dikit, kemarin kan waktu habis podcast itu kan, ya karena dari Ahwat gitu kan, saya kemarin kan memang berniat memperkenalkan dengan Ahwat-Ahwat juga, dari mualafah-mualafah yang aktif gitu lah. Iya. Saya kirimlah link video itu ke salah seorang teman saya namanya Kristi. Dia juga mualafah gitu kan. Siapa tahu bisa ikut kegiatan dia karena kan dia sudah sekarang punya banyak anggota gitu loh. Ternyata ketika saya kirim ke Kristi, dia jawab ke saya, ini worship leader gua kok katanya. Udah komunikasi. Udah, ya akhirnya sering banget tuh jadi bahan candaan kok gitu. Dibilang gini, kita nih dulu nih satu seperguruan dunia persilatan. Waduh. Ya. jadi sering jadi candaan dan saya senang banget kok. Terima kasih banget gitu. Akhirnya saya menemukan komunitas yang dimana ya teman seperjuangan sih jadinya kok. Hal-hal yang dulu saya nggak bisa tanya, saya bisa tanyakan gitu. Dan mereka sangat welcome. Gitu. Alhamdulillah. Nanti kalau mereka bikin kegiatan ikut aja. Iya. Kita tahu bisa meluaskan jaringan. Makanya salah satu kunci keberhasilan dalam Islam adalah apa? Silaturahmi. Iya ya kok ya. Iya. Makanya kan itu pesan kelihatan sederhana tapi itu dalam sebenarnya. Dengan silaturahmi itu nanti bisa ada kunci apa aja, kunci pintu rezeki apa aja bisa kita terima nggak disangka-sangka. Amin. Gitu. Iya. Sama saya mau ngucapin terima kasih nih. Seperti Kak Doni juga pernah bilang di podcast sebelumnya bahwa dan memang benar loh, saya merasakan banget manfaatnya. Saya dikirim guru ngaji ke rumah. Masya Allah, ya. Udah. Udah mulai belajar. Alhamdulillah. Terus? Dan malas gak? Siapanya? Sayanya? Ya, yang diajarin. harus rajin sih kok. Kan udah nggak boleh males-malesan. Kita kan memang maksudnya gini. Kok kalau ketika kita mendapatkan hidayah, terus kita mulai menggali dan itu tuh nggak pernah berhenti gitu. Jadi dari sini terus kita baca, oh ini artinya ini artinya ini gitu loh. Kalau dulu aja maaf dulu khotbah aja sampai harus ngedigging ini bahasa Ibraninya apa gitu. Masa sekarang nggak mau gitu. Dulu ngedigging bahasa Ibrani, sekarang diajarin mikro ya harus dong ya. Harus gitu. Yang nentuin waktu untuk belajarnya kan Kristen sendiri kan? Kristen sendiri kan? Hari apa, jam berapa kan? Iya, betul. Guru kan tinggal ngikutin doang. Iya. Berarti gak bisa kabur kan? Gak bisa kabur. Makanya terima kasih banget loh kok. Iya. Itu dari Yayasan Garda. Iya. Ya, itulah yang bisa dilakukan buat para mualaf. Karena apa? Karena kalau kita yang mengadakan kajian buat mualaf itu, terus kita undang untuk datang ke sebuah tempat, belum tentu gampang datangnya, karena ada kesibukan ini gitu kan. Makanya kita bikin kajiannya itu bukan untuk yang kajian-kajian yang istilahnya rutin untuk belajar Iqra. Kalau yang Iqra tuh memang lebih bagus dengan cara yang private gitu. Iya. Kalau private itu akan jauh lebih cepat. Iya. Gitu ya. Alhamdulillah udah berapa kali datang gurunya? Besok keempat. Iya. Waduh. Jadi mudah-mudahan cepat bisa baca Quran ya. Amin. Nah gitu ya. Teman-teman udah. Terus keluarga ini sampai sekarang belum ada tahu? Belum kok. Belum dapat waktu yang tepat gitu buat ngasih tahu? Iya. Kayaknya the biggest fear yang mualaf hadapin itu sebenarnya lebih kepada keluarga ya. Gitu loh. Ya semoga Allah menyediakan waktu yang tepat supaya saya bisa bercerita gitu tentang kemualafan saya. Dan waktu kemarin yang waktu sahabat saya tahu gitu setelah nangis-nangisan ya pas saya sholat ya.
Allah tuh mengalirkan di dalam batin saya itu ada rasa satu ketenangan. Kalau bisa digambarkan, dianalogikan tuh seperti air sejuk gitu ya, yang mengalir di dalam hati saya. Terus saya bilang gitu, ya Allah terima kasih ya. Jadi paling nggak ada satu kelegaan di mana saya udah merasakan yang namanya bebas beribadah di depan teman saya gitu loh. Terus? Ya jadinya Allah itu bisa mengubah apa yang kita takutkan itu menjadi satu keberkahan sih gitu. Gini ya, Cik Christine ya, saya mungkin bisa sharing juga dikit ya. Di Quran surat Al-An'am ayat 125. Ketika Allah SWT mengizinkan orang untuk menerima Islam, untuk beriman, Allah akan menjadikan orang itu dadanya lapang untuk belajar Islam. Seperti yang sekarang mungkin Cik Christine sedang rasakan nih. Tapi ketika Allah mengizinkan orang untuk tidak beriman atau tersesat, Allah akan membuat orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Kurang oksigen dong. Padahal 1500 tahun yang lalu, siapa yang tahu kalau kita ke atas oksigen makin lama makin tipis? Betul. Ya. Ajaib ya Quran. Coba. Iya. Itu 1500 tahun yang lalu udah ada ayat begitu. Padahal orang tahu makin tinggi, oksigen makin tipis baru abad 17. Coba, apa mungkin itu karangan manusia? Apa mungkin itu karangan Nabi Muhammad SAW? Nah, sekarang si Christine nih, kan sudah diizinkan nih untuk beriman nih. Sekarang dibukakan, dilapangkan hati untuk belajar Islam. Nah, makanya nanti jangan bolos. Jangan bolos ya, harus rutin. Kuncinya kalau belajar Iqra itu pengulangan. Dengan sering mengulang pasti cepat bisa. Apa yang ditakutin? Sorry gini. Kalau tadi Cik Christine bilang keluarga belum tahu, berarti videonya belum viral. Lah buktinya keluarga belum tahu ya? Iya dong. Belum kali ke Kodondi. Enggak, bukan maksudnya kan belum apa namanya belum viral banget lah gitu. Tapi apa yang ditakutin Cik Christine kalau misalnya orang tua tahu? Padahal kalau udah berani podcast kan berarti udah siap ya orang tua tahu ya? Iya, apa ya? Bingung juga kenapa waktu itu saya nekat ya. Ada orang cuma pengen konsultasi. Podcastnya udah kelar baru bingungnya belakangan. Habis itu tiba-tiba beneran viral. Kan saya juga nggak menyangka ya. Iya. Jadi viral gitu. Dan lebih disebarluaskan baik lewat orang nge-share. Lewat WhatsApp juga gitu loh. Iya. Ya sudah, maksudnya itu sudah terjadi gitu. Nah saya tinggal menunggu waktunya yang dari Allah aja untuk bisa ngomong ke mama gitu. Nggak pengen mendingan Cik Christine yang ngasih tahu orang tua daripada orang tua nanti tahu dari orang lain. Iya, saya lagi menunggu waktu yang tepat berani ngomong gitu. Oke. Karena pastinya saya juga harus menyiapkan, pasti akan ditanya-tanya. Iya. Dan itu saya harus menyiapkan jawaban-jawaban yang tepat guna lah. Sambil menunggu waktu yang tepat, kan waktunya belajar tuh. Iya. Nah, nanti ketika sampai pada waktunya harus ngasih tahu kan paling tidak sudah ada ilmunya gitu. Iya. Nah, saya tuh sempat dengar, bukan sih baca di komen ya, bahwa ini buat orang yang menyaksikan YouTube juga, sering banget kan bahwa konten-kontennya Kododi di podcast ini tuh sangat baik gitu, dan mungkin juga banyak mualaf yang sebenarnya kan nggak menghafalkan semua yang ada di podcast. Nah, saya juga tahu bahwa barusan nih bahwa Kododi sudah menyiapkan toolsnya untuk ilmu yang sudah dipelajari ini di dalam bentuk buku ya kok. Iya. Nah itu bukunya ini kayak gimana nih kok? Ini bukan promosi, bukan apa ya, ini memang bukan, ini mendadak orang saya yang tanya. Buku ini judulnya Bible Expose. Saya menyusun buku ini dari tahun 2018. Iya. Ya, dari 2018 itu kan ya biasalah kita kumpulan orang-orang yang, karena kan waktu itu kan saya bikin grup WA. Di dalam grup WA itu kan memang banyak orang-orang yang curious gitu sama kristologi. Jadi kita waktu itu sedang cari kontradiksi yang ada dalam Bible. Terkumpullah kira-kira 275 kontradiksi. Ya, nah dari 275 kontradiksi itu, ini 85-nya. Berarti ini first edition ya? Volume 1. Volume 1. Nanti ya, insya Allah akan ada volume 2 dan seterusnya.
Karena apa? Di Bible-nya LAITB ada ketentuan. Dilarang mengutip ayat dari kitab ini untuk tujuan komersial 500 ayat. Untuk non komersial 1000 ayat. Oke. Jadi gue bikin 85. Nah setiap kontradiksi kan biasanya saya bandingkan antara 4 ayat minimal. 85 kali 4 itu udah berapa? Udah 300 lebih. Belum kalau ayatnya lebih dari 1 di setiap itu. Iya, untuk teman-teman mualaf ini bisa mendapatkan buku yang keren kayak gini di mana nih kok? Ini di toko hijau ada, di toko oranye ada, sama bisa pesan ke Melisa. Melisa ya. Nah, ada nomornya, ada linknya di deskripsi. Ini pasti berguna banget sih. Ya gini, ini tujuan saya bikin buku ini bukan untuk apa-apa, tapi tujuannya hanya untuk membentengi akidah umat Islam sebenarnya. Tujuan awalnya itu, tujuan utamanya gitu. Jadi ini tuh it's a must book untuk para mualaf dan mualafah. Karena bakal ditanya-tanya pasti kok. Pasti. Iya. Ya. Kalau nggak belajar dari kitabnya sendiri terus bagaimana gitu ya. kan. Dan ini enaknya karena udah dirangkum, kok jadi saya yang promosi? Iya nggak apa-apa, nanti gue bayar nih kayaknya. Ini mentang-mentang usahanya digital marketing nih. Enggak sih, bener kok. Ini sangat membantu gitu. Dan ini bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia kan? Ke Malaysia aja nyampe. Oh ya? Iya. Wah. Iya, Mel ya ke Belanda. Jadi nggak kirim Belanda? Oh enggak. Oh Singapura ya. Keluar negeri bisa kok, sekarang bisa pakai JNE kok. Oke. Aku sebutin JNE nggak apa-apa. Oh iya. Walaupun gua nggak di-endorse sama JNE. Nggak apa-apa, gua sebutin JNE bisa nyampe kirim ke Malaysia. Dan murah. Kenapa JNE gua sebutin? Kenapa? Karena JNE itu Masya Allah, mereka tuh program untuk Islamnya juga luar biasa. Oh. Bangun masjid di mana-mana. Wow, keren sih. Karyawannya udah sekian tahun naik umroh. Wah. Berangkat umroh bukan naik umroh. Iya. Saya udah pernah ketemu sekali dengan ownernya. Masya Allah. Keren banget. Jadi memang harus saling bersinergi. Iya, bahkan waktu itu saya sama Kohani, kita mau kirim Quran ke daerah-daerah terpencil. Ya, pernah kan beberapa kali lah. Pertama kali saya ke JNE, dikirim ke daerah mana waktu itu ya? Di Riau. Di Riau. Ongkos kirimnya 13 juta. Gue sebutin aja nih, 13 juta. Fully covered by JNE. Wow. Ya. Kirim lagi ke waktu itu ke daerah NTT. Ditimbang berapa? 43 juta. Fully covered by JNE. Masya Allah. Keren ya. Alhamdulillah. Itulah jihadnya JNE. Oh iya. Jadi kita apa-apa saling bantu aja. Jadi gua nggak canggung-canggung kalau gua sebutin JNE di sini gitu. Karena kita pernah dibantu sama JNE untuk berdakwah gitu. Ya saya yakin channel ini tuh juga bukan cuman membantu orang-orang yang mencari kebenaran gitu ya kok ya. Tapi lebih kepada kerjasama persaudaraan seperti yang Mbak tadi kok sampaikan gitu. Betul. Nah, apalagi nih kok yang bakalan kira-kira memajukan entah itu komersil ataupun bukan ya. Tapi saya melihatnya bahwa channel ini tuh bermanfaat gitu. Mendidik banyak orang. Kita belum tekan kontrak loh. Tadi belum tekan kontrak udah promosiin channel. Begini kan, mendidik banyak orang. Soalnya yang nonton itu bukan cuma yang non Islam ataupun yang Islam juga banyak. Terus yang pengen mualaf dan mualafah kayak kita juga. Kenapa kok? Karena jujur aja seringkali tuh seorang mualaf atau mualafah godaannya itu kan sangat besar ya. Dan untuk rasanya banyak sekali pertanyaan di kepalanya dia yang butuh untuk dijawab dan selain dia mencari dengan belajar sendiri gitu. Dengan adanya komunitas Yayasan Garda dan kembali diingatkan ternyata banyak sekali mualaf dan mualafah punya ceritanya masing-masing dan mereka juga mengalami ada yang sama bahkan ada yang lebih ada yang ekstrim, ada yang ekstrim gitu. Ada yang disekap di rumah, bahkan sampai ada yang dipasung. Pernah dengar orang dipasung? Pernah. Itu udah melanggar HAM banget sih kok. Ya kadang-kadang kan pihak keluarga ya, namanya pihak keluarga, apalagi ada adat setempat gitu, yang masih ada seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang bisa susah. Tapi ngomong-ngomong, kenapa jadi dia yang jadi host ya? Ntar kita tekan kontrak dulu ya. Nah ini kan berarti
Cik Christine kan sekarang kerjanya di bidang digital marketing ya? Iya. Punya perusahaan sendiri berarti kan? Iya. Woi, boleh dong share dong. Iya dong, ngapain aja? Bikin apa aja? Oh oke. Bergeraknya di bidang digital marketing dan branding. Jadi punya perusahaan agensi sih kok. Perusahaan gitu. agensi, oke. Yang ngebantu brand untuk bisa establish. Mungkin kalau yang orang-orang sosial media pasti ngerti lah gitu ya. Namanya apa agensinya? Namanya Kiridasi. Kiridasi. Iya. Nanti boleh ditulis di bawah. Kontak personnya siapa gitu. Ya boleh sih. Boleh ya. Jadi siapa tahu kan ada teman-teman dari kalangan muslim yang mau pakai perusahaannya. Oh iya. Siapa tahu kan? Iya, bismillah. Nah, alhamdulillah. Siapa tahu ya. Jadi kalau teman-teman yang butuh jasa digital marketing bisa hubungi Cik Christine gitu ya. Siap, Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, itu skalanya udah nasional atau? Enggak. Nanganin perusahaan-perusahaan multinasional atau? Iya, masih kecil-kecilan sih kok. Cuman pernah menangani perusahaan yang dari Singapura. Oke. Oh, berarti perusahaan internasional malah? Nasionalnya Singapura. Nasionalnya Singapura. Sama pernah merendah aja. Pembuatan untuk video dari Changi Airport waktu itu. Changi Airport? Changi Airport Singapura. Deh. Kok malah nggak bikin video yang untuk ini airport di Jakarta gitu? Belum. Belum tekan kontrak. Belum tekan kontrak. ya nggak apa-apa lah. Siapa tahu lah ya nanti teman-teman yang mau pakai jasanya Kiridasi. Kiridasi Agency berarti. Iya. Wih, bener namanya berarti ya. Iya. Boleh nanti kontak personnya bisa dihubungin ya. Kontak personnya langsung Cik Christine atau staffnya? Ada official WhatsApp number sih. Oke. Iya. Ya. Jadi sekarang perjalanannya Cik Christine sekarang memang sedang belajar pokoknya. Sama sedang menghadapi teman-teman baik kalangan Islam maupun yang belum Islam. Iya. Ya. Jadi gini kok ada teman saya, dia itu tadinya Muslim, terus sempat murtad. Oke. Terus kembali lagi menjadi Muslim. Oke. Dalam perjalanan dia menjadi seorang nonis, dia bahkan sampai sekolah dan udah sampai master. Widih, nggak dulu yang murtadin Cik Christine? Bukan. Kirain. Cuma teman seperjuangan dulu lah gitu, teman satu organisasi gitu. Iya. Dan dia kasih tahu gini sih, kasih tips yang membuat saya akhirnya kayaknya memang lebih baik langkah ini yang saya ambil. Jadi buat yang mualaf dan mualafah gitu mungkin akan menghadapi hal yang sama, mungkin menghadapi social justice. Jadi yang pertama no condemnation. No condemnation. Okay. Terus juga no clarification. Maksudnya nggak perlu. Nggak semua orang itu nggak semua orang yang protes itu perlu kita jelaskan gitu loh Pak ya. Karena dengan aku sih terlalu percaya ya kok dengan berubahnya seorang untuk lebih berserah kembali ke fitrah dan memperdalami apa yang dia percayai itu akan mengubah pribadi orang itu menjadi lebih baik sih. Jadi dengan sendirinya kalau buat aku tanpa kita harus melakukan pembelaan diri gitu. Kehidupan kita sendiri juga akan berbicara gitu. Itu aja. Tapi itu dulu teman satu organisasi ketika dia sedang murtad atau ketika dia Muslim? Kan sekarang udah Muslim lagi. Enggak, dulunya. Dulunya. Pertama kenalnya? Oh, dulunya itu waktu dia satu organisasi kok sama aku. Iya. Kenal dianya murtad. Tuh ketika dia sedang murtad. Oke. Gitu. Nggak nanya dulu kenapa murtad gitu. Lupa. Dia aja kaget loh. Oh really dia bilang gitu. Interesting dia bilang gitu. Kita harus ketemu nih. Tapi udah cerita panjang lebar ya udahlah. Pokoknya cukup aja waktu itu cukup kita teleponan dia juga ngerasa wow nggak nyangka ya gitu. Karena dia tahu sepak terjang aku kok dulu. Oh gimana gitu loh. Maksudnya kan di masa yang sebelum saya menjadi mualafah gitu loh kok gitu. Berarti yang Kristi juga tahu dong sepak terjang Cik Christine dong berarti. Nggak tahu deh kalau dia tahu apa enggak, cuman udahlah kok jangan. Iya. Kan dia mancing. Yang pertama ngomong sepak terjang kan dia bukan gua.
Ada jejak-jejak digitalnya sih yang dulu, tapi saya udah nggak mau buka, udah nggak mau itu lagi. Gitu. Oke. Yang penting sekarang kita ngeliat ke depan. Betul. Iya. Kalau ngeliat ke belakang nanti kejedot. Betul kok. Iya. Ngeliat ke belakang ntar blackout lagi ntar ya. Wah udahlah, udah tidak lagi itu. Udah tidak lagi. Tidak boleh lagi. Oke, ya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa ngejalanin yang di depan kita dengan jauh lebih baik lah gitu ya. Iya. Dan harus berkomunitas, bener banget. Itu dia. Bersyukur banget aku kena podcast di sini, dikenalin dengan teman-teman. Kita nggak sendirian gitu. Penting, karena yang namanya ganti komunitas itu penting. Betul. Bukan berarti kita terus harus bermusuhan dengan komunitas lama, bukan. Tapi kalau kita punya komunitas yang baru, yang jelas kita pasti imannya jauh lebih terjaga. Gitu. Iya. Kalau masih di sini terus ya, nanti diajakin ini kadang-kadang tergoda gitu kan. Buat teman-teman yang mualaf dan mualafah kok, walaupun tanpa di podcast atau datang ke sini, bisa nggak sih join? Sebenarnya bisa kalau untuk komunitasnya ya. Untuk komunitasnya maksud saya. Bisa. Oh, menghubungi siapa kok? Saya lagi jadi hostnya. Itu tuh Melisa tuh. Atau mau jadi ini public relation? Boleh juga. Kan gini, yang namanya mualaf itu kan memang harusnya punya komunitas yang artinya kita bisa saling komunikasi, ya kan? Ada kegiatan apa, kalau bisa kita undang juga mereka datang. Walaupun nggak bersyahadat di sini nggak apa-apa. Betul. Yang penting tujuannya pada saat event itu kita bisa menguatkan iman kita gitu. Ya bersyukur banget, alhamdulillah. Iya, nah bedanya mungkin kalau ini ngomongin sebelah lagi sebentar aja. Iya, oke. Kalau yang dulu di sebelah itu kan pasti kan denominasinya kan beda-beda. Iya. Nggak mungkin gereja ini ngundang gereja ini kan nggak mungkin. Iya. Iya kan? Kalau ngundang bentar rebutan jemaat lagi ntar. Wah itu. Nah ya kan, jadi kan di Islam itu sebenarnya kita malah nggak mengenal yang namanya harokah seperti itu untuk kalangan mualaf. Mualaf ya mualaf, udah mau syahadat di mana tetap sama. Bahkan kalau mualaf ketemu mualaf itu kadang-kadang malah rasanya seperti saudara yang lama nggak ketemu walaupun kita nggak kenal. Saya juga pernah ngalamin yang begitu. Oh. Ada apa ya namanya kesamaan rasa gitulah. Jadi beda ya, sangat beda ya, maksudnya gini. Dia mau memberikan zakatnya kemanapun, infak kemanapun, iya. Enggak, iya. Bukan kepada sebuah institusi atau kepada sebuah lembaga atau lembaga tertentu gitu. Zakat itu bisa kemana-mana. Tinggal tergantung kita nyalurannya lewat mana. Pokoknya kalau udah yang disebut dengan ambil zakat, ya udah dia yang beramanah untuk memberikan kemana-mana. Gitu. Jadi nggak rebutan jemaat. Nggak ada istilah rebutan jemaat, nggak ada. Islam ya Islam. Coba sekarang kalau lagi safar. Mau sholat di masjid mana aja kan? Emangnya lo perlu milih ini masjid apa, ini masjid Muhammadiyah, ini masjid NU. Emang mau milih begitu kan? Enggak. Iya. Pokoknya masjid udah masuk aja sholat di situ. Iya. Gitu. Kalau justru itu yang menjadi sebuah kenikmatan juga. Iya benar. Dulu waktu saya masih Kristen, kalau lagi touring naik motor, namanya Kristen taat nih ya ceritanya. Touring misalnya pergi hari Sabtu, pas hari Minggu pagi, karena lagi di luar kota, kan nggak bisa ke gereja yang biasa kita samperin. Iya. Sampai pernah saya nyari gereja di kota yang tempat kita touring. Begitu datang, ya beda. Begitu datang, ya beda. Nggak ada yang gereja yang biasa kita datengin gitu. Kan masalah juga berarti. Iya. Nah, belum lagi nanti jam kebaktiannya. Berarti enak banget ya setelah kita menjadi muslim itu justru kita merdeka ya kok. Iya. Dibebaskan untuk benar-benar bisa, saya pakai terminologi yang dulu boleh, bersekutu dengan Tuhan kita. Gitu. Dengan lebih bebas. Oke, masih masuk. Masih boleh. Ya artinya kan kalau di Islam kan kita kan mau beribadah itu tempat itu bukan jadi halangan. Iya. Tahu yang namanya masjid itu artinya apa? Tempat ibadah? Bukan. Tempat sujud sebenarnya. Oh, tempat sujud. Jadi mau sujud dimanapun boleh. Asal berkiblat. Ya. Asal ada ketentuannya kiblat. Gitu. Jadi masjid itu bisa berarti bangunan untuk sholat. Tapi masjid artinya itu sebenarnya di seluruh bumi itu bisa jadi masjid. Pokoknya asal kita bisa sujud aja. Tempat yang baik ya. Iya. Gitu. Pernah lihat apa video atau film atau foto orang bisa sholat di mana aja bahkan sampai di atas mobil taksi? Belum kok. Pernah? Ya kan Anda begitu? Anda.
Iya, tadi mau nanya apa tadi? Enggak, nanti ini bisa dikatakan ya. Ngomong apa lagi yang seru gitu loh. Ya udah apa dong? Mau ngomongin gereja nggak berani lagi. Masalah teman kan tadi udah, masalah kantor udah, orang tua udah. Sebenarnya seru ngomongin gereja. Takut nanti diprotes sih kalau. Enggak, maksudnya ngomong ini bukan ngomong yang sampai dalam-dalamnya. Apa nih, mau ngomong apa? Dulu pengalaman dulu waktu penginjilan gimana? Itu yang paling pengen didengar orang tuh itu sebenarnya. Oke. Aku tuh kan sebenarnya bukannya penginjil misionaris gitu ya. Evangelis. Bukan evangelis ya. Jadi lebih ke dulu tugas aku itu kan kemarin aku cerita udah dari asyir sampai guru sekolah minggu, terus youth pastor. Youth pastor, terus ke kepala bidang profetik yang membawahi tim pujian dan tim pujian penyembahan dan pendoa gitu. Terus udah nggak ada lagi sampai di terakhir itu ya kabid dan co-pastor, wakil gembala gitu kan. Nah, kalau untuk masalah penginjilan itu bukan kita yang terjun langsung, cuman di dalam prosesnya itu saya beberapa kali, bahkan saya pernah cerita nggak ya kemarin saya bahkan ke Aceh kok. Oh belum. Nah ini boleh nih. Coba pendeta ke Aceh ngapain, pengen denger nih. Nah ini. Iya. Jadi kan di Aceh juga ada gereja ya waktu itu. Jadi kita kunjungan ke sana. Ke kota Banda Aceh atau ke tempat daerah? Ke Acehnya. Banda Acehnya. Ke Banda Acehnya. Terus? Gitu loh. Ke gereja di sana sih. Jadi sebenarnya seperti istilahnya pertukaran mimbar gitu loh. Oke. Waktu di sana turun dari pesawat pakai hijab nggak? Enggak kok. Oh enggak ya. Wah itu diliatin orang banget. Iya. Aneh sendiri saya. Terus? Ya udah, tapi lebih kayak berkunjung ke gereja aja di situ gitu. Terus karena pendoa ya, jadi berdoa di menara doanya di Aceh sana gitu. Terus nggak ke pedalamannya? Enggak. Nah, pernah juga pelayanan ke orang miskin sih lebih sering. Di mana? Di Jakarta pernah, terus di Surabaya juga. Kalau ke Batam itu lebih kayak ke KKR sih. KKR Batam. Iya, KKR. Ikut penyembuhan berarti? Sebenarnya lebih kepada kebaktian kebangunan rohani itu nggak selalu kesembuhan, maksudnya secara fisik, tapi juga sering mendoakan lah. Termasuk di salah satunya kayak pelepasan gitu loh kok. Oke. Kan karena worship leader nih. Aku bukan worship leader, kagak bisa nyanyi. Terus? Apa ya bilangnya ya? Khotbah, berarti khotbah? Iya saya khotbah, saya khotbah dengan jadwal tertentu. Saya juga bertugas untuk mengatur jadwal orang-orang yang berkhotbah di gereja. Oh, yang ngatur jadwalnya? Iya, termasuk juga yang misalkan ada khotbah yang dari luar negeri gitu. Oke, termasuk yang transfer nggak? Itu bendahara. Oh, bendahara. Kirain yang ikut transfer. Nah, termasuk kalau ada pengkhotbah dari luar negeri? Iya, dari Amerika, India. Jadi penerjemahnya ya? Iya, saya juga kalau lagi nggak ada penerjemah, saya ikut menerjemahkan. Berarti rutin itu? Apa? Kalau pengkhotbah yang dari luar negeri itu memang rutin diundang? Iya, kan kita kadang suka berafiliasi juga kok. Oke. Iya. Itu kalau pengkhotbah dari luar negeri datang, biasanya di gedung, bukan di gereja yang biasanya, di gedung ya biasanya? Jadi, sebagai penjadwal ya, ada tim hospitality. Terus make sure jadwalnya dia itu full. Jadi antara pelayanan di gereja juga pelayanan di tempat-tempat gereja lain gitu. Nah kalau misalkan kita mau bikin kayak KKR, tergantung dari size-nya gitu loh. Tergantung dari dananya juga. Jadi mau nyewa tempat yang sebesar apa dengan kapasitas berapa gitu loh. Ngomong-ngomong soal dana, berarti galang dana nggak? Iya. Ya nggak apa-apa, ini kan fair-fairan aja. Kita di Islam juga galang dana, nggak ada masalah. Ya berarti sama lah ya. Sama. Ngomongin perpuluhan. Jangan ya. Itu sangat sensitif. Sangat sensitif. Iya. Ya udah.
Berarti apalagi kira-kira mau diceritain? Udah ya. Udah mau sejam sih. Iya. Cukup sebenarnya. Cukup iya. Nanti kan juga ada editing Iya, katanya. iya. Ada apa lagi yang mau diceritain? Udah kok. Struktur organisasi udah cukup, nggak usah. Apa organisasi? Nggak perlu lah ya. Jangan terlalu sensitif lah. Oke, berarti boleh dong. Apa? Pesan lagi nih. Aduh. Iya namanya tamu kan harus kasih pesan dong. Apa pesan kue tiaw, apa pesan mie ayam? Gitu. Apa pesannya untuk apa nih yang sudah mualaf? Ya dua-duanya, yang belum muslim. Atau pesan buat mamanya lagi. Ma, Kristen udah muslim mah gitu dong. Apa namanya untuk yang para mualaf ya itu tadi. Bagus ya cari komunitas ya. Iya harus mencari komunitas dan pasti ada entah itu dari suara-suara yang mencoba menuduh gitu loh. Jangan merasa tertuduh. Dan mungkin ada beberapa pihak yang tidak perlu untuk dijelaskan karena waktu akan menjawab dengan sendirinya dengan perubahan hidup kita. Terus apa lagi? Tadi bagus tuh tadi contohnya. Kalimatnya tadi apa? No clarification. No condemnation. No condemnation, no clarification. Condemnation sama no clarification. Udah dua itu ya. Iya, jadi nggak usah ada merasa tertuduh karena kan biasanya nih kok ketika misalkan kehidupan tidak berjalan dengan seperti yang kita harapkan, suka ada tuduhan mungkin dari social justice yang bilang katanya itulah sebabnya maka kenapa kamu berkhianat atau kenapa kamu berpindah gitu kan buat mereka yang belum mengerti. Gara-gara masuk Islam jadi miskin gitu ya? Iya. Ada gitu ya? Ada mungkin yang kayak gitu. Seperti as if gitu kayak dikutuk gitu. Jadi tetap kuat, saudara dan saudari seiman sekarang aku tetap kuat dan terus berkomunikasi. Siap. Alhamdulillah, keren nih pesannya penting ya. Ini khususnya buat mualaf ya. Jadi jangan sampai nggak punya komunitas. Betul. Ya, karena kalau tetap di komunitas lama itu beresiko tinggi. Bukan berarti kita harus membenci komunitas lama, tapi kalau punya komunitas baru yang sama-sama mualaf atau yang di dalam lingkungan Islam itu akan jauh lebih baik. Betul. Ya. Baik, CC nih berarti nih. Nih. Pintar ya bahasa Mandarin ya? Enggak sih, cuma tahu itu aja. Kalau khotbah dari Cina gitu terjemahkan pakai bahasa Mandarin? Bukan, saya yang bahasa Inggris kok. Oh bahasa Inggris. Kalau gua taunya cuma CC doang. Baik, barakallahu fikum ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan nih part 2 nih juga tambah menambah iman kita, tambah membentengi akidah kita ya. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, khususnya untuk membina para mualaf, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening sacap sampai. Udah tahu dia. Alhamdulillah ya atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Dan buat para pemirsa yang ingin konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Cek Kristen ya. Terima kasih. Barakallahu fikum.